فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dia mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, bacaannya bagus sekali ya. Muhammad Akil sekarang sekolah ya, SMA, SMP? SMA, Mbak. Oh, SMA di mana? SMA Negeri 1 Balikpapan. Masya Allah, wah kita ini satu Mansa. alumni. Belum alumni ya. Oke, terima kasih ya bacaannya, Masya Allah. Semoga Akil sebagai yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahannya. Amin, amin. Ya, amin. Oke, nah kita lanjut lagi nih ya. Tadi setelah dari tilawah kita akan bahas tentang tema kali ini, yaitu Know Your Passion. Nah, sebenarnya kenapa sih passion ini kita bahas gitu? Sebenarnya banyak ya, dan bahkan mungkin harusnya dari dulu sudah mulai dibahas gitu. Passion itu adalah minat atau bakat kita. Nah, yang biasanya sih ya seperti yang tadi udah dibahas ya, akan ditanyakan oleh guru atau diambil tesnya itu ketika kita sudah mau masuk kuliah. Nah, memangnya passion itu kita cari hanya untuk masuk kuliah kah gitu? Atau sebenarnya ada manfaat yang lain gitu? Seberapa penting sih kita harus menemukan passion itu? Nah, jadi passion itu tuh seberapa penting dalam hidup kita? Apakah kita jadi nggak bisa hidup kalau tanpa passion gitu? Atau hidup kita akan seperti apa kalau kita
sudah tahu passion kita gitu, seberapa penting, terus kemudian, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita mencari tahu passion kita gitu. Apakah menunggu lulus SMP, menunggu lulus SMA, atau menunggu lulus kuliah, atau mungkin, ayo deh nanti aja begitu pas udah umur 25 gitu. Nah, kapan sebenarnya waktu yang tepat? Nah, ini kita akan bahas semuanya ya tentang minat, karena memang ini menjadi satu materi yang menarik banget yang nggak akan pernah habis kayaknya ya. Bahkan banyak juga orang-orang bahkan banyak juga orang-orang yang sampai sudah tua pun mereka masih terus mencari apa sih minat mereka, apa sih passion mereka gitu. Nah, mumpung nih kita nih yang usianya masih pada muda-muda, kan nggak ada salahnya ada materi yang bagus banget kita bahas dari sekarang. Silahkan jangan lupa kalau ada yang pengen ditanya ya dicatat atau mungkin mau ditanya tulis di kolom chat juga boleh karena sayang banget kalau ini dilewatkan. Ya, sebelum dimulai, saya akan bacakan, data dari pemateri kita. Oke, sebentar ya. Beliau adalah nama lengkapnya Sriwidya Utami, sarjana psikologi ya atau, biasa disapa Kak Tami. Kak Tami ini adalah alumni S1 Psikologi dari Universitas Diponegoro Semarang ya, dari Undip Semarang. Dan pernah menjadi finalis IEC Innovative Entrepreneurship Challenge di tahun 2006. Kemudian juga menjadi founder nih TK Islam ya TK Akila Islamic Preschool dan juga sekarang menjadi license promotor Stephen. Nah, mungkin nanti kita bisa tahu juga apa sih Stephen ini gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar akan dibahas langsung oleh, orang yang sudah beberapa tahun belajar tentang psikologi ya, dan bahas tentang passion, ini pas banget. Jadi, tetap ikutin terus sampai akhir, jangan lupa kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom chat atau nanti di sesi terakhir. Oke, kita sapa dulu Kak Tami. Assalamualaikum Kak Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua? Alhamdulillah udah seger nih kayaknya, udah siap nih berbagi informasi nih ke kita ya. Iya, mudah-mudahan ya Hmm. pesertanya cukup banyak ya 23.000 orang. 23.000. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Wih, Alhamdulillah. Oke, kita silakan aja Kak Tami untuk mulai bahas tentang passion-nya nih. ya Silakan. baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cek sound ini, suara saya cukup terdengar jelas kah? Jelas banget. Cerah banget suaranya. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan secerah hati kita semua pada malam hari ini ya. Kayaknya mudah-mudahan yang ikut ini bukan orang-orang yang galau ya dengan passion-nya. Iya, mudah-mudahan dengan semangat memantapkan passion untuk menjadi pribadi yang lebih solih, yang lebih bermanfaat buat orang lain. Baik, teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asrofil amdi wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada malam hari ini terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya sifatnya ya. Sharing mengenai suatu hal yang akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang terangkat kembali gitu ya. Selain kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu cepatnya ya berkembang, kita hidup di tengah-tengah medsos yang luar biasa, pengaruhnya ya terhadap kehidupan kita tidak cuman kehidupan dalam kita bermedsos ya atau berkaitan dengan kemampuan kita menguasai teknologi, tapi masuk ke dalam ranah-ranah yang sangat pribadi sekali dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita juga nggak sadar itu gitu ya. Nah ya apa yang disampaikan oleh Mbak Tika tadi benar adanya ya, bahwa terkadang kita tuh merasa bahwa hal-hal yang sifatnya itu passion gitu ya, pencarian passion itu seolah-olah sepertinya dibutuhkan kala kita mau penjurusan kuliah gitu ya, atau mungkin mencari kerja gitu. Nah, bahwa sebenarnya gitu ya,
berkaitan dengan passion ini. Passion itu kan sebenarnya manifestasi segala apa namanya potensi genetik kita, kemudian pengalaman-pengalaman hidup yang kita dapatkan, value-value yang tertanam dari kecil oleh orang-orang di sekitar kita, itu lahirlah yang namanya passion. Sehingga itu sebenarnya sudah mulai terbentuk itu sejak kita masih sangat belia, yaitu dari usia bayi itu sebenarnya udah mulai terbentuk tuh gitu. Cuman gitu ya, kita kadang-kadang merasa butuh untuk mencari tahunya kala kita sudah sudah tidak terlalu bisa untuk berubah lagi gitu. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua di sini gitu ya untuk kembali mengetahui kesejatian sebenarnya passion itu kapan sih dibutuhkannya gitu. Jadi oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman gitu ya, mudah-mudahan dengan teman-teman yang luar biasa excited dalam mencari ilmu, mencari jati diri, dan mudah-mudahan insya Allah semua solih-solihah semua di sini ya, dan insya Allah menuju ke sana gitu ya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang kenal passionnya ini adalah orang-orang yang benar-benar memang punya visi misi yang benar gitu, yang intinya tuh visinya akhirat gitu ya. Jangan sampai orang yang justru malah orang yang kenal passion ini justru orang-orang yang cuman ambisi dunia aja gitu. Jadi alangkah tepatnya teman-teman, alhamdulillah ya, qadarullah, teman-teman ditakdirkan untuk hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua gitu ya, juga termasuk saya. Baik, saya akan share screen ya. Baik, screen-nya kelihatan ya sudah ya? Oke, halo? Screen-nya kelihatan? Udah kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke, baik. Kenali diri, passion awal suksesmu. Kenapa sih ada kata sukses? Nah, sebenarnya kesuksesan ini dibangunnya, maaf ya, ada suara motor lewat. Ya, sebenarnya kesuksesan ini dibangunnya itu sejak kapan? Apakah sejak baru kita lulus SMA, baru kita menanam kesuksesan, gitu ya? Nah, ini bisa teman-teman tulis di kolom chat deh. Sebenarnya kesuksesan itu kita mulai itu, kita pupuk itu sejak kapan? Sejak usia berapa sih menurut teman-teman? Apakah sejak lulus SMA atau mau SMA atau sejak lulus kuliah atau sejak kecil gitu, sejak SD? Silakan ditulis di kolom chat ya. Boleh deh. Kita dua arah deh ya. Oke, belum ada yang jawab nih ya. Boleh teman-teman sambil dijawab nih. Ada yang sejak SD. Oke, saya sambil lanjut ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa dunia itu begitu cepatnya ya berubah. Yang kita kemarin kayaknya belum kenal Facebook, belum kenal Instagram, sekarang udah ada lagi TikTok gitu ya, udah ada lagi macam-macam gitu ya. Begitu cepatnya kita mendapatkan informasi-informasi yang begitu rupa, banyaknya luar biasa gitu ya. Sosial media yang menyajikan berbagai macam sajian ya, baik itu sajian yang bersifat keislaman, akhirat maupun keduniaan gitu ya. Bahkan sekarang itu profesi itu udah mulai sudah mulai yang tadinya mungkin orang itu berbangga-bangga gitu ya dengan meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, sekarang itu bahkan gitu ya, seorang yang mungkin lulus SD aja bisa jadi
YouTuber kayak gitu ya, dan semua orang melihat gitu ya bahwa kok kayaknya enak jadi YouTuber, akhirnya berbondong-bondong jadi YouTuber, berbondong-bondong jadi selebgram dan sebagainya, dan pengen jadi selebgram gitu ya, tanpa mereka melihat ke dalam di dalam dirinya, mereka itu sesuai enggak, cocok tidak untuk menjadi seperti itu, karena saking terpengaruhnya oleh sosial media sampai-sampai lupa gitu ya menyelami diri sendiri, sebenarnya itu mereka butuhkan atau tidak, itu mereka passion atau tidak sebenarnya. Kemudian fenomena hasil-hasil seminar, misalnya banyak ikut webinar di mana-mana, training ini, workshop ini, workshop itu, tetapi alhasil kita masih galau aja sampai sekarang gitu ya, merasa ini masih belum pas dengan diriku kayak gitu. Yaitu ibarat orang yang menimba air gitu ya, tetapi embernya itu bocor. Jadi orang yang sibuk menambah, sebenarnya belajar itu enggak masalah ya, tetapi jangan sampai kita itu lupa dengan diri kita sendiri gitu ya, mengenali diri kita sendiri, sehingga seperti kita itu menimba air cuman embernya itu bocor. Jadinya tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap diri kita gitu. Dan kita juga mungkin buang-buang ongkos juga gitu ya. Kemudian bingung dengan banyak sekali referensi. Ada yang bilang katanya profesi yang prospek itu adalah jadi seorang IT. Ada yang bilang profesi yang bagus itu jadi seorang YouTuber. Nah, bingung, aku mau jadi yang mana ya? Bingung. Begitu. Kemudian juga ada kebosanan karena melakukan aktivitas sehari-hari itu karena tuntutan lingkungan atau tuntutan pekerjaan, misalnya belajar di sekolah itu karena dituntut, disuruh gitu oleh guru, disuruh oleh orang tua, nggak enak sama orang tua, sehingga tidak menemukan apa ya gaya yang pas untuk cara belajarnya. Nah, itu jadi membuat sebagian pelajar atau mahasiswa itu merasa bosan atau jenuh. Kemudian juga ikut-ikutan gitu ya, itu juga banyak anak-anak yang terlalu terpengaruh oleh peer grupnya ya, oleh gengnya, sehingga teman-temannya nonton drakor, dia juga ikut drakor. Ini sekarang kan yang lagi booming adalah film startup ya, karena ini sebenarnya nggak masalah sih ya, selama itu positif nggak apa-apa diikutin, tapi kadang-kadang tidak semua orang itu tahu kalau tidak semua anak remaja itu sadar bahwa itu tuh baik atau tidak untuk dirinya, sehingga ada yang ikut-ikutan, bahkan mungkin beli minuman gitu ya, beli minuman yang sedang viral itu ikut-ikutan juga gitu, padahal tubuhnya itu tidak bisa menerima itu kayak gitu. Kemudian kenapa sih gitu kita itu penting untuk kenal sama diri kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita mengenal diri kita sendiri gitu ya, maka kita itu jadi tahu senjata kita gitu, ibarat kita tuh seperti seorang jagoan gitu ya. Sebelum kita mengalahkan musuh kita tahu kelemahan dan kelebihan dia, tentunya kita harus tahu dong kelebihan dan kelemahan diri kita sendiri. Nah, seperti itu, karena itu aksesnya luar biasa ke mana-mana. Nah, apa saja yang penting untuk dikenali dari diri kita sendiri? Yang pertama itu adalah kepribadian. Sudahkah kita semua di sini itu mengenal tentang kepribadian kita? Kemudian apa saja kekuatan-kekuatan diri kita, kelemahan diri kita. Nah, sebagian besar dari kita ketika kita diminta untuk ketika kita diminta untuk menuliskan gitu ya kelemahan diri. Nah, coba deh teman-teman tuliskan, jangan kelemahan diri ya, kekuatan diri deh gitu. Tulis 5 kekuatan diri teman-teman apa? Ada nggak yang bisa nyebutkan 5 atau lebih? Nah, sayangnya gitu ya, sebagian besar anak-anak pelajar salah satunya itu ketika ditanya kekuatan kelebihanmu itu apa, itu bingung gitu ya, bingung, yang diketahui hanya kelemahannya aja. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi itu karena
self esteem-nya rendah gitu ya, self esteem-nya rendah, penghargaan terhadap diri itu rendah. Karena apa? Karena bisa jadi faktor lingkungan gitu ya, yang diterima dari kecil mungkin lingkungannya lebih menghargai, lebih mengingat, lebih menyoroti kelemahan-kelemahan diri gitu ya. Sementara kekuatannya itu tidak terlalu difasilitasi atau diapresiasi, sehingga itu tertumpuk-tumpuk di dalam diri kita, sehingga menjadilah kita orang yang susah untuk mencari kekuatan diri kita. Kalau kita nyari kekuatan orang itu mudah gitu ya. Tetapi kalau mencari kekuatan diri atau kelebihan diri itu malah susahnya luar biasa gitu. Padahal ketika wawancara kerja atau wawancara organisasi itu biasanya tuh ditanyakan gitu ya, apa kekuatan dirimu, apa kelebihan-kelebihan yang engkau miliki gitu. Kadang-kadang bingung apa ya gitu, padahal banyak sebenarnya. Terus kemudian kenapa sih kita penting untuk mengenal diri sendiri? Supaya kita menjadi pribadi yang bersyukur, supaya kita tidak mudah silau oleh keberhasilan-keberhasilan orang lain. Terkadang gitu ya, kalau kita ngelihat akun Instagram orang lain gitu ya, yang luar biasa, dia aktivitasnya kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Nah itu kita merasa gitu ya, diri kita nih nggak ada apa-apanya gitu ya. Apa sih aku cuman remahan rengginang gitu. Padahal kita itu adalah kita itu terlahir ke dunia itu kan setelah melewati berbagai macam pertarungan ya kan. Nah, sehingga kita tuh bisa lahir ke dunia itu sebenarnya kita nih adalah orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah memiliki luar biasa potensi yang banyak sekali. Tetapi terkadang kita itu sering melihat kehebatan itu di luar diri kita, sehingga membuat kita itu jadi kurang bersyukur gitu ya, nggak merasa punya apa-apa gitu ya, dan kita itu jadi iri sama kehidupan orang lain, padahal kehidupan orang lain itu yang kita lihat itu adalah yang bagus-bagusnya gitu. Dia juga punya sisi gelap gitu ya, punya sisi negatif juga gitu ya. Terus kemudian kenapa kita itu penting untuk mengenal diri? Supaya kita itu lebih bahagia tentunya ya, dengan kita itu pede gitu ya, dengan apa yang kita miliki, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih. Apapun komentar orang lain, selama kita berada di jalan yang benar, kita akan tetap bahagia dan kita yakin atas pilihan yang kita ambil. Tuh. Kemudian apa yang terjadi ketika kita tidak mengenal diri kita? Yang pertama itu adalah kita menjadi pribadi yang rentan. Rentan seperti apa? Kita itu menjadi pribadi yang dalam apa ya, menjalani aktivitas kita itu mudah sekali nggak stabil ya. Misalnya kayak kuliah nih ya, kuliah ngambil jurusannya itu bukan karena bukan karena kita tuh tahu apa yang harus kita pilih, tapi mungkin karena ikut-ikutan, karena disuruh orang tua, karena nggak enak sama orang tua, misalnya kayak gitu. Kita ambil kuliah, asal kuliah. Nah, apa yang terjadi ketika menjalani perkuliahan? Dia bisa saja di tengah jalan dia DO, atau dia teralihkan oleh aktivitas yang lebih menarik buat passionnya dia gitu, sehingga dia lebih rentan nggak lulus misalnya seperti itu. Terus kemudian menghadapi masalah sedikit dia sudah goyah, dia sudah seperti mau menyerah, depresi, dunia berakhir dan sebagainya gitu ya. Nah itu akibat apa? Karena satu sebab awal yaitu tidak kenal diri, masalahnya kemana-mana gitu ya. Kemudian akibat tidak mengenal diri lagi adalah emosi yang labil gitu ya. Dengan kita tidak tahu sebenarnya keputusan yang kita ambil itu bukan karena diri kita sendiri, maka kita itu jadi merasa cemas gitu ya. Kita merasa minder gitu ya, minder. Kemudian kita bisa menjadi orang yang ngegas terus gitu ya, emosi yang labil gitu ya. Kemudian juga sakit fisik. Ketika kita tidak mengenal diri, kita salah ambil jurusan misalnya gitu ya. Kita banyak ngomonginnya jurusan ini ya. Sebenarnya tidak cuma berkaitan sama jurusan aja, misalnya kayak pekerjaan juga. Cuman karena ini sebagian besar adalah pelajar, saya ambil jurusan aja deh ya. Salah satu contohnya.
Nah, ketika misalnya salah jurusan gitu ya, karena misal nih jurusan yang paling ngetren adalah di sekolah itu IPA gitu ya. Nah, sehingga ambil jurusannya yang IPA, kalau IPS itu kayak jurusan pelarian gitu ya, jurusan untuk orang-orang buangan. Nah, kayak gitu kan ada stereotip kayak gitu terhadap anak IPS. Seolah anak-anak IPS itu adalah anak-anak yang sukanya hura-hura, yang sukanya yang bukan orang yang cerdas seperti itu. Sehingga dia punya beban, nanti kalau aku masuk IPS nanti gimana ya gitu, atau mungkin dia dituntut sama orang tuanya harus ambil jurusan IPA misalnya kayak gitu, atau dia nggak enak kakak-kakaknya IPA semua, dia IPS, akhirnya dia memaksakan untuk masuk IPA, padahal dia tuh passionnya bukan itu gitu ya, bakat genetiknya tuh bukan itu, tetapi dia paksakan, akhirnya bisa jadi dia setiap mau belajar yang yang itu dia tidak suka, dia migrain gitu ya, atau dia langsung sakit mah kayak gitu, atau mules-mules, diare dan sebagainya. Nah, ketika itu semua bergumul menjadi satu, terakumulasi bertahun-tahun, bayangkan kira-kira memungkinkankah untuk kesuksesan itu tercapai? Nah, mungkin buat orang lain itu sukses, buat orang yang menjadi penonton ya itu sukses. Tapi buat diri sendiri, dia merasa bahagia atau enggak? Jangankan dia menolong orang lain gitu ya, dia sendiri aja nggak merasa bahagia. Bagaimana dia bisa membuat orang lain bahagia sementara dirinya sendiri dia nggak merasa secure dengan dirinya sendiri. Nah, oleh karenanya pengenalan terhadap diri itu sangat-sangat krusial banget sebelum kita kenal manajemen organisasi, sebelum kita kenal dengan metode belajar ini itu, kita harus kenal dulu dengan diri kita sendiri. Terus kemudian apa yang harus dilakukan supaya bisa kenal diri sendiri? Yang pertama itu adalah kita self talk atau ya berbicara ya sama diri sendiri. Apa aneh nggak sih bicara sama diri sendiri? Itu nggak aneh ya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada suatu fase kita itu menyelami diri kita sendiri, kontemplasi lah, yang namanya self talk, di mana di situ kita jujur sama diri kita sendiri, dan bahkan kita itu menerima setiap kekhilafan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang denial ya terhadap kesalahan-kesalahan diri kita. Misalnya kita itu sudah melakukan hal yang buruk gitu, maka kita denial. Nah, kita nggak usah denial, kita terima aja gitu, jujur aja sama diri sendiri, tetapi kemudian berikan afirmasi terhadap diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan caranya sendiri, bukan cara orang lain. Kemudian legitkan kelebihan yang kita miliki setelah tentunya kita dapatkan kelebihan itu apa gitu. Terus kemudian apa saja dari diri kita yang harus kita ketahui? Nah, yang pertama itu adalah kepribadian. Seperti tadi juga sudah saya sampaikan ya, kepribadian itu ibarat kayak kita, sayangnya ya kepribadian itu tuh nggak bisa kelihatan. Nah, itu ibarat seperti jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan kelihatan ya, tahu kita ini laki-laki atau perempuan, sehingga kita langsung tahu, oh kalau perempuan berarti harusnya sikap saya seperti ini. Oh kalau laki-laki berarti sikap saya harus seperti ini gitu ya. Lebih maskulin, lebih mandiri, lebih berani. Kalau perempuan berarti aku lebih keibuan, lebih feminim seperti itu. Nah sayangnya kepribadian itu nggak kelihatan gitu. Oleh karenanya pengenalannya ini luar biasa, lebih lebih dalam lagi gitu ya. Ibarat jenis kelamin, maka ketika kita tahu kita tuh perempuan berarti kita harus pakai jilbab, berarti kita harus pakai pakaian rok, kemudian pakai aksesoris ini itu dan sebagainya. Pun kepribadian juga. Jadi kalau sampai kita itu apa yang kita pilih itu tidak sesuai dengan kepribadian kita, itu ibarat kayak kita tuh laki-laki, tapi kita tuh dipaksa suruh pakai rok kayak gitu. Ibarat kita tuh perempuan, tapi kita tuh dipaksa disuruh pakai celana pendek gitu kayak laki-laki gitu ya, atau mau
melakukan kegiatan aktivitas fisik layaknya laki-laki. Tentunya nggak enak banget kan? Nah, seperti itu juga sebenarnya kepribadian. Oleh karena itu, kepribadian kita itu harus kita ketahui. Kemudian dari kepribadian itu kita akan tahu kelebihan dan kekurangan kita. Tuh, bisa jadi kelebihan yang kita anggap kekurangan, itu kalau diolah itu bisa menjadi kelebihan. Tetapi karena kita tuh bercerminnya sama lingkungan luar terus, kita tidak pernah menelaah lebih dalam yang kita anggap kekurangan itu akan menjadi kekurangan, padahal kalau diasah dia bisa menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa, bisa menjadikan kita itu melejit. Tapi karena kita terlalu keseringan ngelihat keluar, kita lupa nih bahwa kita ini sebenarnya punya mutiara loh yang nggak pernah kebongkar gitu ya, nggak pernah terasah. Kemudian apalagi yang perlu kita kenali? Prinsip dan value dalam kehidupan kita. Dan ini sangat dipengaruhi oleh narasi-narasi yang kita dapatkan ya. Oleh karena itu penting sekali buat teman-teman itu memilah-milah tontonan, memilah-milah bacaan, kemudian memilah-milah pergaulan, termasuk ketika teman-teman mengikuti MIC ini, ya ini bagi saya ini adalah sebuah langkah untuk teman-teman itu mengumpulkan value, ya kan, value yang positif. Bisa jadi teman-teman lain di luar sana value-nya itu berbeda dengan teman-teman. Itu mungkin mereka masih berpikir bahwa masa muda itu masa foya-foya, masa hura-hura, masa untuk bersenang-senang, tetapi teman-teman yang berada di sini memiliki value yang berbeda, mudah-mudahan ya. Kemudian esensial juga untuk diketahui itu adalah tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah tubuh kita ini adalah benda yang sangat berjasa buat diri kita. Nah, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu kita terima kasih harusnya sama tubuh kita, karena dia telah mengantarkan kita berjuang gitu ya, mensupport kita bisa memanifestasikan pikiran kita gitu ya, mengaktualisasikan diri kita. Coba misalnya tubuh kita nggak sehat ya, contohnya misalnya kita tuh lagi sakit. Nah, tentunya value-value kita, gagasan-gagasan kita mungkin tidak bisa disampaikan tidak bisa disampaikan kalau misalnya tubuh kita tidak sesehat sekarang, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus berterima kasih nih sama tubuh kita. Kita harus sayang-sayangin tubuh kita. Oleh karenanya kita perlu juga pikirkan nih asupan tubuh kita tuh apa. Jangan sampai kita ini segala dimakan gitu ya. Segala yang viral-viral tuh dimakan tanpa memperhatikan tuh kehalalan makanannya, kandungan yang ada di dalam minuman itu. Karena kan sekarang kan banyak banget ya minuman-minuman viral itu ya. Di mana-mana tuh stall-stall minuman-minuman yang di blender kemudian atau minuman dicampur yang macam-macam itu ya, dicampur-campur. Nah, itu kita perhatikan betul kandungannya. Sekiranya itu bagus buat tubuh kita, ya kita asup, tapi kalau enggak ya itu jangan gitu ya, jangan menuruti hawa nafsu saja kayak gitu. Terus kemudian tujuan hidup, kita juga harus tahu nih tujuan hidup kita apa. Kita itu sebagai seorang muslim, kita punya pedoman hidup kita yang bernama Al-Qur'an ya. Nah, di situ kita bisa temukan tuh tujuan hidup. Sebenarnya kesemuanya ini juga ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, pengenalan diri ini tadi ada yang jawab ya, bahwa kesuksesan itu ditanam itu ada yang bilang dari SD, ada yang dari kecil. Nah, iya benar teman-teman. Jadi penanaman kesuksesan itu di awal dari kecil, bahkan bukan SD ya, saya bilang itu dari bayi gitu ya. Makanya yang namanya golden age, usia 5 tahun pertama itu adalah masa yang paling penting, itu benar banget.
Di situ adalah pembentukan karakter gitu ya. Di situ adalah penanaman nilai-nilai awal di mana proses kognitif anak itu berkembang sangat pesat. Nah, disitulah kita sudah mulai menuai, menanam kesuksesan kita. Tetapi tentunya tidak sampai di situ ya, berlanjut sampai sekarang. Sampai terakumulasi itu menjadi sebuah value yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan yang sebenarnya. Nah, sehingga pengenalan diri ini adalah proses seumur hidup sampai kita meninggal. Jadi jangan dikira ketika kita sudah 40 tahun kita udah kenal diri kita sendiri, belum tentu gitu ya. Bisa jadi ada sisi-sisi diri itu baru ketahuan di umur misalnya 45 tahun, misalnya seperti itu. Nah, cara mengenali diri seperti apa? Dengan cara self-talk tadi ya, kemudian banyak pengalaman berorganisasi, pengalaman bergaul, kemudian dari mana juga kita ketahui dari kejujuran orang-orang terdekat kita, ketika teman-teman terdekat kita mengatakan, kamu itu bagus loh kalau misalnya moto gitu ya, kamu kalau moto kita tuh bagus. Nah, itu sebenarnya salah satu testimoni ya. Oh, bisa jadi kita itu punya potensi fotografi misalnya seperti itu. Atau kamu tuh kalau masak itu enak loh gitu. Rasanya itu nampol gitu bilangnya. Nah, itu juga salah satu testimoni dalam diri kita. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngerasa. Atau sebaliknya ya itu yang positif. Bisa jadi yang negatif juga. Misalnya kita itu teman terdekat kita mengatakan bahwa kita tuh orangnya gampang tersinggungan. Nah, seperti itu kita perlu kejujuran lagi dalam diri kita. Kita perlu menerima testimoni itu dengan hati yang sangat lapang. Karena bisa jadi orang-orang seperti itulah yang menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau memang menurut dia kita punya kejelekan, ya terimalah itu, jangan denial gitu kan. Justru dengan kedenialannya kita, maka kita jauh tuh dari mengenal diri gitu. Kita makin nggak kenal diri kita. Kita sama seperti membohongi diri. Ibarat nih ya, kita mohon maaf ya, misalnya kita buang angin gitu ya, kita kentut. Terus kita tanya nih sama teman kita, bau nggak kentutnya? Nah, kita tuh karena takut kita marah ya dibilang bau, maka teman kita tuh bilang, enggak kok harum gitu, sambil nahan-nahanin bau gitu kan. Nah, harum kok gitu. Padahal sebenarnya aslinya tuh kentutnya tuh bau gitu loh. Nah, tetapi karena kitanya enggak jujur menerima kekurangan diri, akhirnya kita dengan pedenya kentut sana sini karena kita nggak tahu bahwa oh menurut temanku itu kentutku nggak bau kok, berarti aku kentut aja di mana-mana misalnya seperti itu. Nah, jadi selain kita menerima positifnya testimoni positif dari orang lain, significant other artinya orang-orang yang sangat dekat dengan kita yang tahu persis kita itu seperti apa. Selain hal yang positif, termasuk hal yang negatif juga kita terima gitu ya, menjadi sebuah kritik dan masukan buat kita. Kemudian cara mengenali diri juga bisa dengan tes kepribadian kayak gitu, dengan tes kepribadian dengan orang-orang yang berkompeten di sana. Nah, ini tambahan gitu ya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, jadi kalau kita tilik lagi gitu ya, kepribadian, nah kita juga perlu tahu nih, bagaimana kita tahu kepribadian itu apa, kepribadian kita itu apa, kalau kita sendiri tidak tahu tipologi kepribadian gitu. Sebenarnya kepribadian tuh kayak gimana sih bentuknya, apakah kayak OT-OT kah gitu ya, ataukah kayak untuk kah gitu kan. Nah, kepribadian itu sendiri ada polanya. Maka ketika kita sudah tahu referensi pola-polanya, kita itu jadi tahu kita tuh masuk ke yang mana. Nah, jadi kepribadian itu sebenarnya kan manifestasi dari kerja otak. Ini adalah bahasan teori psikologi yang sudah berabad-abad yang lalu, udah lama banget ya. Cuman tidak terlalu banyak diketahui. Nah, oleh karenanya di kesempatan ini kita jadi saya ingin kita semua tahu gitu loh. Dan kita bisa mendeteksi kita tuh masuk ke yang mana ya. Dengan kita tahu, maka kita tuh jadi oh,
aku berarti cocoknya ngambil ini, berarti aku cocoknya ngambil keputusan itu, gitu. Nah, jadi setidak-tidaknya teman-teman, kepribadian itu ada 5. Ada 5 ya. Jadi ada orang yang berkepribadian thinking, ini didasarkan pada belahan otak. Nah, kita semua alhamdulillah punya otak ya. Nah, dan otak kita tuh sama. Ada 5 belahan, sama semuanya. Selama kita manusia yang normal, yang sehat gitu ya, kita punya 5 belahan otak ini. Dan kelima belahan otak ini ada yang paling menonjol. Satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda, tapi pasti ada yang paling menonjol. Ada orang yang menonjolnya di sini nih, yang sebelah kiri, menjadi orang dengan kepribadian yang thinking dan kepribadian yang sensing. Kemudian ada juga orang yang menonjolnya di sebelah kanan. Ada orang berkepribadian intuiting dan ada orang yang berkepribadian feeling. Dan ada yang di sini yang di tengah-tengah, namanya orang yang berkepribadian insting. Ini larinya nanti kemana? Larinya ke kepribadian. Biasanya kalau orang yang berada otaknya itu dominannya di sebelah kiri, dia menjadi orang-orang yang suka keteraturan. Dia nggak berantakan, suka kerapihan, seperti itu. Sedangkan orang-orang yang di sebelah kanan ini, ada orang intuiting, dan kepribadian intuiting dan kepribadian feeling, dia menjadi orang yang nih ya, yang baperan, kayak gitu. Yang mudah nangis, kalau dengerin yang sedih-sedih, nonton drakor tuh nangis, berlinangan air mata, gitu ya. Kalau orang intuiting ini adalah orang-orang yang punya ide-ide kreatif, selengean, misalnya kayak gitu. PD-nya luar biasa, terus nyentrik, punya style itu di luar batas kewajaran orang, dan dia pede habis gitu ya. Dan dia nggak peduli pandangan orang. Nah, ketika kita itu menjadi orang yang sensing ini ya, terus kita jangan iri nih ngelihat orang intuiting, ih enak ya jadi dia, idenya ngalir terus, kreatif orangnya, aku pengen jadi dia, aku pengen ikut gambar animasi ikut. Padahal dia ini punya kelebihan, yaitu dia punya kelebihan pinter berbahasa, dia mudah memahami bahasa, ingatannya tajam, dan dia orangnya suka melakukan aktivitas motorik. Nah, kalau dia ngambil ke sini, ke dunia atau aktivitas si orang intuiting, dia itu sukanya mungkin awal-awal aja, tapi dia di sini akan mencapai sebuah kelelahan. Kadang-kadang dalam hidup mungkin kita pernah melakukan kayak gitu, karena kita melihat asik ya, sekarang itu konten-konten kreatif itu lagi dibutuhkan, aku mau ke situ, padahal kita nih orang ini gitu. Nah, jadi kita perlu memetakan diri kita tuh masuk yang mana ya, gitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya materinya ya. Nah ini tipe kepribadian tadi ya, yang ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling, ada insting. Kalau sensing itu seperti ini ya karakternya ya. Dia orangnya rajin, agak cuek juga, suka ngeluh sama fasilitas. Ini, kurang AC-nya, kurang mejanya, nih kurang ini gimana mau bisa ini. Biasanya orang-orang sensing itu suka gitu. Itu negatifnya ya, tapi positifnya juga banyak. Kemudian kalau orang thinking itu orang yang keras kepala, nggak percayaan sebelum lihat data, lihat fakta, lihat sumber literasi yang ilmiah gitu ya. Tapi dia mandiri. Nah, ini orang-orang kayak gini ini nanti kalau dia memaksakan diri masuk ke dunia di intuiting, dia betul-betul bisa stres banget gitu ya. Lintas otak. Lintas otak gitu ya. Kemudian orang feeling juga memaksakan diri masuk ke dunia thinking, dia akan juga lintas otak gitu ya. Dia akan merasa lelah, migrain misalnya kayak gitu ya. Sakit kepala dan sebagainya. Nah, orang intuiting suka berimajinasi, perfeksionis, selengean gitu ya, humoris, romantis gitu. Kalau orang feeling itu cengeng, cerewet, empati. Orang insting ini orangnya ngegas, responsif, galak gitu ya. Tapi orangnya jujur banget, suka nolong, kadang nggak memperdulikan dirinya. Nah seperti itu.
Nah, ketika nanti teman-teman bisa melakukan menemukan yang namanya passion teman-teman gitu ya. Masya Allah, ketika nih ya kalau passion tuh letaknya di sini nah teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman itu menemukan passionnya, kemudian menguasai apa yang dipassionin, maka terus kemudian mohon maaf ya, dan dari passion itu teman-teman mendapatkan sebuah keuntungan finansial dan kemudian orang itu membutuhkan itu juga, maka itu teman-teman akan mendapatkan yang namanya ikigai gitu. Kalau orang Jepang itu ini filosofinya orang Jepang ya, mereka itu dalam hidup itu mencari yang namanya ikigai. Tapi kalau kita sebagai orang Muslim, ikigainya harus plus. Jangan mau kalah sama orang Jepang. Orang Jepang yang agamanya nggak jelas aja, dia begitu semangatnya gitu ya dalam mencari ikigainya. Seharusnya kita sebagai orang Islam, orang Muslim, itu harusnya lebih ikigainya harus lebih lagi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua. Nah, Mbah Einstein ya pernah berquotes ya, pernah menyatakan bahwa setiap orang itu adalah jenius, tapi ketika seseorang itu mohon maaf, tapi jika seekor ikan itu tapi jika kita menjudge ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, maka si ikan ini seumur hidup dia akan mempercayai diri bahwa dia itu stupid, bodoh. Dia akan yakin bahwa dia itu bodoh. Nah, jadi believing ini kalau sesuatu sudah sampai pada keyakinan itu betul-betul bisa mengubah mengubah semua mindset kita, bahkan Hasan al-Basri itu kan mengatakan bahwa pikiranmu itu adalah awal dari tindakanmu, tindakanmu itu awal dari kebiasaanmu, dan kebiasaanmu itu awal dari nasibmu gitu ya. Nah, awal dari nasibmu. Nah, itu jadi kalau sampai kita believing gitu ya, kita sampai believe bahwa kita sampai masuk ke keyakinan bahwa kita itu nggak mampu, nanti betul-betul takdir kita betul-betul nasib kita, takdir kita akan betul-betul sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Makanya Allah tuh bilang kan bahwa kita itu sesuai dengan prasangkaan kita gitu. Jangan sampai kita believing negatif. Oleh karena itu supaya kita believing-nya itu positif, kita harus kenal sama diri kita. Sehingga apapun judge orang terhadap kita, maka kalau itu negatif, itu menjadi kita nggak jadi baperan atau denial, itu malah menjadi koreksi buat diri kita sendiri. Tapi kalau itu penilaian itu positif, ya kita melakukan itu bukan karena dia gitu loh. Jadi believing ini berawal dari bagaimana kita tuh kenal terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi walaupun kita tuh berbeda dari orang lain, tetapi kita punya alasan kenapa kita itu berbeda gitu. Misalnya nih ya, orang berlomba-lomba masuk tes CPNS misalnya kayak gitu. Ketika kita itu punya value ya, bahwa aku tuh nggak pengen jadi itu, pokoknya bukan karena bodoh, nggak keterima tesnya sulit, bukan, tapi karena aku memang nggak passion ke sana kayak gitu. Nah, jadi ketika kita lakukan semua itu karena alasan, kita kenal dengan diri kita, maka itu kita nggak akan mudah terpengaruh oleh penilaian negatif dari orang lain terhadap kita. Seperti itu. Termasuk ketika nih ya yang jomblo-jomblo nih ya, yang masih jomblo-jomblo misalnya, kenapa kok belum menikah gitu. Ditanyain tetangga-tetangga, ditanyain teman-teman, kenapa kok belum menikah. Nah, terlalu ini sih pilihannya terlalu sulit sih gitu ya, terlalu milih-milih. Nah,
Ketika kita punya value, aku milih itu memang udah value aku gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya value, ya udah, daripada aku diomongin terus, ya udah aku nikah sama siapa aja deh gitu. Nah, itu kan malah menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, baik, sampai di sini ya apa materi dari saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bisa dipahami ya, teman-teman ya. Monggo kita diskusi nih. Silahkan. Saya kembalikan ke MC ya, moderator. Oke, terima kasih Kak Tami. Ya, singkat tapi padat. Kayaknya kalau mau dicatat semuanya dicatat. Nggak ada yang lepas gitu, karena semuanya benar-benar daging ya isinya. Oke, kita buka sesi tanya jawab aja ya. Nah ini mungkin ada yang mau bertanya, Mbak mau Tika, yang mohon sisi jeda sebentar. teoritis ya. Sebelum masuk sesi tanya jawab, mungkin kita jeda untuk lihat video dulu ya. Oke, silakan. World Championships Spelling Bee. First, from Texas, USA, we have Akash, age 7. And next, fresh from detention, age 28 apparently, Miss Dawn French. Akash, here is your first word. Sebentar saya jeda untuk saya tampilkan subtitlenya ya, biar bisa dilihat. Oh, nggak ada subtitlenya ya. Nggak ada subtitlenya ya. Mungkin masuk satu pertanyaan dulu ya, saya siapkan videonya dulu Mbak. Oke. Ya, sambil menunggu video dari Pak Jun ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanyain dulu. Mungkin ada yang sedang ingin mencari jati diri ya bahasanya, atau mencari minat dan bakat, tapi bagaimana caranya? Boleh? Oke. Oh ya, ada dari Fataya Ainur Rahmah. Ini mau mungkin dibacakan sendiri aja ya langsung ya, karena pas memang masuk sesi tanya jawab boleh nanya langsung aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, misalkan saya sering berjualan sehingga saya berpikiran dengan bisnis. Namun di sisi lain saya juga sangat tertarik dengan dunia kedokteran. Namun, menurut Kak Tami lebih baik memilih yang mana? Oke, ini langsung nih. Langsung ya? Iya, langsung dijawab aja. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Devataya. Devataya nih ngomong-ngomong sekolah di mana ya? Usia berapa? SMP Negeri 5 Balikpapan. Usia 13 tahun. Iya, jadi kalau tadi ya saya kembali ke slide ya, ntar ya saya buka. Itu cuma misalkan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa tahu bisa jadi. Nah ini ya. Jadi, tuh, ngomong. Nih ini deh, kelihatan ya. Jadi, diri kita sekarang, ini termasuk, anggap aja nih Devataya ya. Ini Devataya ini ada di sini nih. Nah, 100%. Nah,
Devataya yang 100% ini itu dipengaruhi oleh genetik yang 20% dan lingkungan 80%. Nah, yang jualannya itu yang mana? Kan nggak tahu. Yang hobi jualannya itu kan untuk menentukan itu, suka jualan itu memang betul-betul bawaan orok dari bayi, atau karena menemukan keasikan aja gitu ya di jualan itu. Misalnya dengan jualan itu jadi hitung-hitungan jualannya itu jadi terpakai, jadi merasa senang di jualannya itu karena apa? Karena ketemu banyak orang, interaksi banyak orang, atau senang dengan nggak jadi senang karena bisa eksplorasi gaya marketing, atau senang jualannya itu karena senang hitung-hitungannya, misalnya kayak gitu, hitung-hitungan untung rugi kayak gitu. Nah, itu kan beda-beda. Makanya Devataya yang 100% ini kan nggak diketahui nih genetiknya yang mana, lingkungannya yang mana. Nah, maka harus diketahui nih yang genetiknya yang mana gitu. Sehingga untuk mengetahui si diri ini, Devataya ini cocoknya itu kemana gitu. Nah, kalau yang kedokteran, saya kembali lagi ke slide. Nah, kalau mau kedokteran itu sebenarnya rekomendasinya, tapi sebenarnya tidak ada larangan sih buat orang intuiting, feeling, insting, sensing untuk ambil kedokteran tuh nggak ada yang melarang, karena ini tuh namanya operating systemnya otak. Jadi mau jadi apa aja sebenarnya boleh, tetapi dalam menjalani aktivitas tersebut itu menggunakan gaya operating sistemnya masing-masing. Nah, kalau untuk kedokteran itu kan lebih baik, bukan lebih baik sih ya, lebih mudah bagi orang-orang yang thinking untuk menjalani perkuliahan yang sangat serius ya, dan sangat cukup sulit gitu ya, cukup sulit. Nah, sedangkan kalau orang yang dagang itu letaknya di sensing ini. Nah, bisa aja gitu ya, karena kan dia sama-sama otak kiri. Bisa aja gitu ya, tergantung kapasitas inteligensi lagi. Jadi kalau misalnya Devataya ingin mengetahui pasti Devataya itu masuk orang yang berkepribadian thinking atau sensing sih, atau jangan-jangan masuk ke sini. Nah, itu harus dicari tahu dengan sebuah tools. Nah, toolsnya itu ya ada toolsnya. Nah, tapi kalau mau meraba-raba gitu ya, ya susah juga sih mau diraba-raba gitu ya, mau ditebak-tebak. Tetapi yang pasti kalau jurusan kedokteran itu membutuhkan orang-orang yang sangat analisis thinking ini ya, seperti itu, karena perkuliahannya tuh memang membutuhkan keseriusan, buku-bukunya juga cukup cukup rumit gitu ya, dan bahasanya juga nggak ada yang bahasa Indonesia ya. Setahu saya nih kayaknya bisa memberikan testimoni nih ya, moderator kita, karena beliau juga kan seorang dokter. Nah, beliau itu sudah diketahui genetiknya apa, dan si ibu dokter ini, moderator kita ini, beliau itu orang dengan kepribadian thinking, itu pas banget dengan profesi yang sekarang sedang digelutinya. Itu akan mudah. Sebenarnya kalau misalnya orang sensing, insting, feeling, dan intuiting itu juga bisa ambil kedokteran, cuman effortnya lebih besar. Kayak gitu sih, Devataya ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Jadi harus dicari tahu dulu genetiknya itu apa gitu. Karena genetik itu akan menentukan kenyamanan diri kita secara secara naluriah, secara dasar banget. Kita tuh nyaman enggak gitu. Nggak masalah sih kalau mau jadi dokter, itu nggak masalah, cuman harus tahu bahwa di dokter itu ya membutuhkan pikiran yang analitis dan serius gitu ya. Seperti itu ya Mbak Fataya ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam menggapai cita-citanya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.
Oke, gitu ya. Ternyata ada tambahan ini genetik itu 20% dan lingkungan 80%. Jadi Iya, betul. meskipun kecil 20% tapi itu justru jadi juru kuncinya ya, ya Kak Iya, Tami ya, genetik betul. itu ya. Iya, Oke, ya jadi karena ya itu ibarat tuh fitrahnya kita ya. Jadi kalau genetik itu kan nggak bisa berubah kan ya, sama kayak jenis kelamin deh. Jenis kelamin kan nggak bisa berubah kan, kita terlahir perempuan, meskipun kita mau jadi transgender sekalipun, nauzubillah min dzalik, itu nggak akan mengubah fitrahnya kita kan, gitu. Jadi seperti itu juga kepribadian genetik itu seumur hidup tetap nggak akan berubah. Tapi gitu ya, untuk masalah profesi itu bisa disiasati, disesuaikan dengan operating system di otak, seperti itu. Oke ya, seru banget ya. Nah, ini sambil kita jeda refreshing lagi ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain mau siapkan pertanyaan, silahkan sambil kita tonton lagi ya. Tadi dari video yang sudah di-sharing, ternyata memang nggak ada subtitle-nya. Nah, kita coba nanti dibantu dijelaskan di akhir. And next, fresh from detention, aged 28 apparently, Miss Dawn French. Akash, here is your first word. Please spell sesquipedalian. Does this come from the Latin sesqui, meaning 50? Yes. Sesquipedalian. Okay. SESQUIPEDALIAN. Sesquipedalian. Akash, that is correct. That's easy. That's a fix. That's a fix. That is easy. That was so easy. Miss Dawn, Yes. please spell flatulence. FARTY. That is incorrect. Yeah, you said 40. Akash, please spell pseudo-hypoparathyroidism. Definition, please. An inherited disorder in which the biochemical findings of hypoparathyroidism occur in the presence of a normal or elevated level of parathyroid hormone, frequently accompanied by skeletal and other abnormalities. Pseudohypoparathyroidism. PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM. Pseudohypoparathyroidism? That is correct. Miss Dawn, please spell pneumono-ultramicroscopic silico-volcanoconiosis. Is that a real word? Yes. PTTTPTTXXLYS. That is incorrect. Yeah, that is funny. I'm massively losing. 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 That's me. Akash, would you like to spell it? Definition, please. Lung disease caused by inhaling very fine ash and sand dust. PNEUMONOULTRA-MICROSCOPICIOLCANOCONIOSIS. That is correct. And the winner of the Little Big Shots International World Championship Spelling Bee is Akash!
subscribe. Lucu banget. Iya, jadi tadi video tentang sebuah talent ya, yang sangat luar biasa dari seorang Akash yang usianya mungkin baru 10 tahun atau 9 tahun. Mungkin berkaitan juga dengan potensi atau bakat Bu Tami ya. Salah Iya satu benar. Kira-kira itu masuk otak mana tuh? masuk kecerdasan apa dia ya? Iya, masuk yang mana tuh? Yang kanan apa yang kiri ya? Tebak tuh. Tebak-tebakan itu dapat hadiah nggak kalau jawab? Yang Ada dia kanan deh itu kayak. Oke ya. Ini refreshing banget ya. Jadi bahkan kita sendiri mungkin nggak tahu ya itu ada istilah-istilah yang makanya tadi sama Akash tadi juga dia nggak tahu itu apa tapi dia nanya dulu itu artinya apa gitu terus dijelasin sama hostnya itu artinya ini terus di akhirnya nebak oh ya ada beberapa itu memang penyakit ya memang penyakit Iya, yang medis tuh, tapi mungkin ngerti ya dia. kalau kadang-kadang tuh kalau misalnya ada nonton reality show tuh dengan pertanyaan yang lebih simple tapi kalau di eja spelling bee itu ya per huruf tuh memang agak jelimet sih ya. Ya itulah itu bahasan tentang video. Oke, kita lanjut lagi ke ini ya, ke passion kita ya. Ada yang mau tanya dulu nih, Taris. Ada pertanyaan dari saya boleh bertanya? Oke. Boleh. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya minta saran atau tips nih Kak. Bagaimana jika kita sudah mantapkan tentang kepribadian kita, tapi kita dijatuhkan atau terdapat hinaan dari orang terdekat kita. Mungkin Kakak ada solusinya gitu gimana? Terima kasih. Ya. Orang terdekat boleh ya. tahu dulu namanya. Nama siapa? Nama Sekolahnya saya di mana? Desi. Iya. SMK 2. Oke. Desi kelas berapa? Kelas 10, 11, 12? 12. Oh, Masya Allah. Oke. Terima kasih. Iya, sama. Ya, baik. Nah, Mbak Desi, Masya Allah ya. Memang ketika kita mau mencapai sebuah cita-cita, itu nggak semulus apa yang kita inginkan ya. Pasti ada aja halangan, rintangan, dan itu menjadi sebuah ujian ya, menguji gitu ya, konsistensi kita terhadap passion kita itu. Nah, ketika kita bertemu orang-orang seperti itu, apalagi orang terdekat ya. Nah, bisa jadi kita kurang intensitas kita ketemu orang-orang seperti itu. Kita membutuhkan positive wave ya. Nah, positive wave, gelombang positif gitu ya, orang-orang yang bisa mensupport kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang-orang yang kayak gitu yang dibilang tuh poison ya. Poison apa? Jadi beracun gitu ya. Nah, itu nggak usah kita abaikan aja. Kita cari penguatan dari sumber yang lain gitu. Penguatan dari sumber yang lain. Bisa jadi aja itu datang dari rumah kita sendiri kan. Oleh karenanya kita tanyakan lagi sama diri kita gitu ya. Kita yakin nggak dengan pilihan yang kita ambil? Value-nya apa gitu. Kalau ketika kita merasa yakin dan itu tentunya ya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ya maju terus pantang mundur gitu. Sembari kita tetap kenalin diri kita gitu. Maju terus pantang mundur, pilih komunitas yang positif, gelombang positif yang itu bisa mensupport, memberikan dukungan kepada kita. Itu karena kita membutuhkan orang-orang yang positif. Gitu ya, Dek. Terima kasih banyak ya, terus Kak. Sama-sama. Semangat. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Sama-sama. Ya mudah-mudahan dengan MIC ini ya tidak ibarat tuh tidak putus begitu aja gitu ya. Nggak tahu nih panitia, mudah-mudahan ada follow up dari
kan ini pas hari terakhir ya, materi terakhir dari serangkaian MIC. Nah, mudah-mudahan ya kita yakin lah ya ya orang-orang yang terkumpul di MIC ini adalah orang-orang positif gitu ya. Mudah-mudahan punya keinginan yang sama untuk menuju ke hal yang lebih baik, yang positif. Nah, sehingga perlu kiranya gitu ya kita menyambung lagi gitu ya, nggak berhenti sampai di sini gerakan kebaikan ini. Bisa mudah-mudahan orang-orang seperti Dek Desi tadi gitu ya bisa semakin terkuatkan gitu dengan berada di tengah-tengah orang yang memiliki semangat yang positif. Gitu ya. Bicara soal positif memang kayak tadi ya, ada 20% genetik sama 80% lingkungan. Jadi kalau kita bisa menemukan genetik kita 20% itu, tapi ternyata lingkungan tempat kita berada itu nggak mendukung, mungkin kita bisa cari di tempat lain ya Kak Tami ya. Kayak tadi misalnya Betul ternyata dari sekali. pihak keluarga tidak mendukung gitu, bukannya memberikan semangat malah menjatuhkan ya. Berarti kita mungkin mencari yang lain, misalnya mencari teman-teman seperjuangan yang bisa ngasih energi positif, karena 80% loh lingkungan, berarti Iya, betul. sayang banget kalau kita nggak mencari lingkungan yang mendukung genetik kita yang 20% tadi gitu ya Kak Tami ya. Iya, ya jadi sebagai tambahan ya, jadi yang 20% ini akan bisa jadi loh, akan terpendam dan nggak pernah keluar-keluar. Karena apa? Karena mendapat lingkungan yang nggak support. Ketika dia 20% mendapatkan lingkungan yang support, nah disitulah bakatnya semakin terasa, kayak gitu, passion-nya tuh semakin terasa menjadi sebuah sebuah karir mungkin ya, yang itu benar-benar sangat dinikmati nantinya oleh kita gitu. Oke, ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain yang mau bertanya? Ya. Tambahan untuk yang positif tadi ya, biasanya sih kalau dulu waktu pas zaman SMA itu suka kumpul ya sama teman-teman, misalnya pengen ngincer kuliah nih di universitas A gitu atau di kota A, ya udah biasanya suka gabungnya sama teman-teman yang di situ, karena nanti jadi bisa belajar bareng, jadi bisa saling kasih semangat bareng gitu. Jadi apalagi tadi ya Desi ya udah kelas 12 tuh biasanya udah nanti mau jadi apa sebenarnya, apakah nanti mau lanjut kuliah atau misalnya mau usaha, intinya kita mencari teman-teman seperjuangan gitu, karena memang apalagi baru mencari jati diri itu butuh banget dorongan dukungan dari orang sekitar ya, jadi jangan berjuang sendiri juga gitu, biar nggak mumet, takutnya udah pusing terus nggak ketemu solusinya tapi juga nggak sharing sama orang lain gitu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Oke. Bentar ya. Sepertinya belum ada. Sebentar, cek. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Tami? Lagi nyari sih, bentar ya. Sambil nunggu jadi, deh. Bahas tentang passion ini, jadi gini ya, mumpung nih ya sekarang udah naik daun lagi bahasan tentang passion dan ada orang yang bisa kita tanya tentang passion, lebih bagusnya mencari tahu dari sekarang gitu, karena ada yang bahkan sampai lulus kuliah pun dia masih nggak tahu passionnya apa gitu. Jadi begitu pas lulus sekolah lulus kuliah mau jadi apa, nggak tahu ya mau jadi apa gitu loh. Harusnya kan itu ya lebih bagusnya ya ketika kita baru mau masuk kuliah kita sudah tahu inginnya jadi apa gitu. Seperti yang tadi jelasin sama Kak Tami, jangan sampai kita masuk sesuatu itu karena ikut-ikutan atau karena suruhan gitu. Oke, mungkin misalnya nggak ada bayangan sama sekali, ya udah kita ikutin orang tua gitu. Arahan dari orang tua, terus ternyata sambil berjalan kita menemukan oh iya ternyata bener nih ini yang sesuai dengan passion kita, itu bisa juga gitu. Tapi kan kita senang banget ya kalau kita bisa mengerjakan sesuatu apa ya, kalau kita mengerjakan hobi tapi hobi itu dibayar gitu ya. Misalnya seperti Iya, betul. main sepak bola kan. Nah, main sepak bola tuh coba itu kerjaannya main loh gitu, dan
kalau cowok siapa sih yang nggak suka bola gitu ya. Ini nih mereka udah main, seneng gitu, terus mereka dibayar. Terus dari situ nanti dapat iklan, endorse dan segala macam. Nah, itu kan itu akan bisa dialami oleh tidak hanya para pemain bola, tapi mungkin orang yang lain yang kalau mereka melakukan sesuatu itu karena passion mereka gitu. Jadi dan kalau kita melakukan sesuatu sesuai passion, biasanya sih akan lebih ikhlas ngerjainnya. Terus biasanya akan lebih tough gitu, lebih lebih tahan ya Kak Tami ya. Lebih tahan kalau Iya, misalnya betul. kita dapat gangguan, dapat tekanan, itu kita akan bisa lebih survive, nggak cepat nyerah karena kita tahu apa yang kita lakukan itu benar-benar udah apa yang kita mau gitu, bukan karena suruhan orang. Gitu ya Kak Tami. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya coba ini ya buat memperkaya teman-teman ya. Ada daftar profesi yang barangkali teman-teman perlu referensi ya. Sebenarnya kerjaan itu apa aja sih gitu. Apakah cuma dokter doang gitu ya. Kalau nggak dokter, tentara gitu ya, polisi kayak gitu kan biasanya kalau anak-anak kecil kan itu ya yang selalu jadi apa ya cita-cita yang udah diingat dari kecil gitu. Udah ditanam dari kecil. Nah, ini coba saya sharing ya. Barangkali ini bisa menambah hasanah teman-teman semua. Bentar ya, ini ada pertanyaan baru nih. Bentar ya, adek yang nanya, kita mau sharing dulu. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi galau, lagi SMA atau SMK, terus bingung gitu, sebenarnya apa aja sih kerjaan itu banyak banget. Ini ada beberapa daftar pekerjaan ya, tetapi nggak cuma sampai di sini, ini cuma 40 aja. Dan ini disesuaikan dengan tipologi kepribadiannya. Nah, di sini ya, kegedean banget nih. Coba deh. Ini nih ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada angka di sini. Nah, semakin tinggi angkanya, semakin ke kiri, itu semakin bersesuaian dengan kepribadiannya. Sedangkan yang semakin kecil itu semakin kurang bersesuaian. Nah, contohnya aja seperti ini nih ya. Untuk astronomi gitu ya, astronot, aerospace itu sangat recommended buat orang-orang berkepribadian thinking. Tuh, karena mereka adalah orang-orang pemikir, orang-orang yang analitis, itu yang tahan bekerja di balik layar tanpa harus eksis. Nah, seperti itu orang thinking itu bukan orang-orang yang eksis ya. Mereka orang-orang yang di balik layar. Nah, kemudian cari lagi ya, psikolog. Nih, coba psikolog. Psikolog itu orang yang pekerjaan yang sangat membutuhkan interaksi personal, kemudian membutuhkan empati, gitu ya. Nah, ya siapa yang tertinggi untuk pekerjaan sebagai seorang psikolog itu adalah orang-orang berkepribadian feeling. Tuh. Nah, sedangkan orang yang paling kurang cocok itu adalah orang thinking. Tuh, orang thinking itu paling kurang cocok ya. Jadi, Ibu dokter jangan kepikiran jadi psikolog ya, Bu. Enggak nyerah Nah, ya. seperti itu. Terus kemudian apalagi ya? Oke, kita cari yang sensing nih apa nih ya? Bahasa nih ya. Kalau mau ambil sastra Inggris, sastra Prancis, pendidikan bahasa Inggris, kemudian hubungan internasional yang kaitan sama bahasa, itu paling bagus tuh orang-orang nih sensing tuh. Orang sensing tuh skornya tinggi. Akuntansi dia membutuhkan ketelitian, kemudian ekonomi juga bagus orang sensing gitu. Terus orang intuiting, nih orang yang tipe intuiting yang selengean, yang nyentrik, cuek gitu. Kemudian itu cocoknya jadi apa? Coba kita lihat dia skor tertinggi intuiting itu apa ya. Nah, orang intuiting itu paling cocok dia jadi seni tuh, seni ya kan. Kemudian jadi arsitek, itu cocok dia jadi arsitek. Jadi desainer. Nah, kayak gitu kan mereka orang-orang yang out of box. Mereka nggak mikirin idenya itu kira-kira banyak yang suka atau enggak ya. Kayak gitu, mereka nggak mikirin itu. Mereka pokoknya yang mereka pikir adalah idenya unik, out of box, lain daripada yang lain, kayak gitu.
Nah, kalau orang thinking mengambil pekerjaan yang bau-bau intuiting, dia stuck gitu ya. Stuck kayak gitu. Dia kehabisan ide, nggak punya bahan lagi kayak gitu. Karena memang Allah sudah mendesain sedemikian rupa hingga kita ditakdirkan untuk menjadi orang-orang berpassion genetik seperti itu, gitu ya, berkepribadian genetik seperti itu. Nah, ini bisa menjadi referensi ya adik-adik ya, pekerjaan yang bisa mungkin adik-adik kepikiran mau jadi apa, mau ambil jurusan apa ya, tetapi tentunya tidak cuma sampai di sini aja, masih banyak sekali referensi-referensi profesi pekerjaan yang masih yang di depan adik-adik ya, yang masih berpeluang untuk adik-adik tuh bisa expert, ambil bagian di situ. Dan tentunya yang paling penting ya adik-adik ya, apapun profesi kita nanti, apapun passion adik-adik nanti gitu ya, teman-teman nanti itu akan bermanfaat buat umat, bermanfaat buat semesta alam ini gitu ya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang bekerja itu cuman cari uang, terus ngabisin uang, cari lagi uang, ngabisin uang lagi, cariin uang. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi menjadilah betul-betul khalifah di muka bumi yang rahmatan lil alamin, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada yang nanya lagi nih, Kataki. Iya. Dari Muhammad Abu Nidal ya. Diomongin aja deh langsung dari Muhammad Abu Nidal. Masih aktif ya? Halo, Assalamualaikum. Muhammad Abu Nidal. Ya, lagi ada sakit kayaknya. tenggorokan nih, Kak. Oh, Oke, Mbak gitu. Tami, apa Oke. benar sebanyak apapun motivasi yang diberikan, jika niat dari diri sendiri untuk berubah belum terbentuk, tidak akan perubahan yang signifikan? Iya banget deh, banget, betul banget gitu ya. Seberapapun, ibarat tuh gini loh, seperti yang ember kosong tadi itu ya, motivasi itu ibarat air ya, tapi embernya itu bocor gitu ya, bocor. Jadi mau seberapa banyak air dimasukkan ke dalam ember, itu tetap akan tumpah gitu ya. Ember itu akan tetap kosong lagi, nggak penuh-penuh gitu. Nah, itu sebenarnya ember itu adalah diri kita. Jadi kalau diri kita itu nggak kokoh gitu ya, dari diri kita itu udah lemah basicnya, maka seberapapun orang tuh memotivasi ya nggak akan terlalu berubah. Kan Allah sudah menjanjikan pada kita bahwa Allah itu tidak akan mengubah sesuatu kaum sebelum dia mengubahnya sendiri, seperti itu. Jadi semua motivasi-motivasi itu hanya pemantik sebenarnya. Semua itu berawal dari kita kenal diri dulu. Setelah kita kenal diri dulu, maka barulah kita mendapatkan referensi-referensi, motivasi-motivasi dan sebagainya. Tuh ya, semangat ya Muhammad Abu Nidal. Ini aktif nih Muhammad Abu Nidal, hampir setiap MIC hadir nih. Iya, keren-keren banget. Memang ada beberapa yang diperhatiin dari awal sampai akhir selalu aktif ya gitu. Dan insya Allah nanti setelah ini akan ada sesi setelah ini itu yang nggak kalah menarik. Nanti akan disampaikan oleh Pak Jun ya. Oke, kayaknya beliau sedang pergi dulu. Ya, jadi motivasi itu tetap seberapa besar pemotivasi dari orang lain, yang penting keinginan dari dalam diri untuk berubah gitu ya. Karena motivasi mau diberikan oleh motivator yang kelas kakap, kelas kondang, kelas yang tinggi-tinggi pun, kalau dari dalam diri kita tidak ada keinginan untuk berubah, maka itu sama aja akan nihil. Nah, tapi kalau dari dalam diri mau berubah, dikasih pemantik dari orang tua aja tuh biasanya langsung cespleng langsung. Iya. Oke. Jadi motivator terbaik yes, itu adalah diri kita sendiri ya. Motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Oke, sama butuh ilham ya, berdoa sama Allah semoga supaya ditunjukkan jalannya dan dilunakkan hatinya ya supaya bisa berubah.
Oke, tadi Muhammad Abu Nidal menjadi penanya terakhir ya untuk sesi passion ini. Selanjutnya ada info-info yang disampaikan oleh Kak Jun, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika atas waktunya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya kita sudah sampai di sesi ke-10. Tidak terasa waktu kita berinteraksi selama kurang lebih 1,5 bulan ya untuk kegiatan MIC ini. Sampai di detik ini tetap istiqomah teman-teman semua. Ini luar biasa banget, apresiasi yang luar biasa banget dari saya kepada teman-teman dan juga panitia. Mungkin sebelum yang materi atau sesi pada malam hari ini ditutup, ada penyampaian yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait wisuda ya teman-teman. Insya Allah di pekan depan, di hari Rabu seperti malam hari ini, kita akan melakukan wisuda online ya untuk agenda MIC ini karena sudah sampai di 10 sesi. Dan untuk melengkapi kegiatan wisuda kita, tidak lupa nanti akan ada tugas ya sebagai syarat kelulusan wisuda dari agenda MIC. Apa saja tugas-tugasnya? Yang pertama adalah mengerjakan soal-soal dari materi-materi Zoom atau materi e-modul ya yang sudah diberikan dari panitia. Dan di sana nanti teman-teman akan mendapatkan poin dari mengerjakan soal tersebut. Kapan mengerjakannya adalah mulai dari besok. Besok kita akan share soal-soalnya, bisa dikerjakan semampunya ya, atau tidak ada batasan waktu ini. Jadi silakan saja mengerjakan sampai pekan depan ya. Soal-soalnya bisa dikerjakan sampai pekan depan, batas waktunya adalah pekan depan. Jika lewat dari itu maka dianggap tidak mengerjakan soal dan gugur syaratnya untuk lulus wisuda gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang lulus wisuda nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik loh. Ada hadiah tas, ada hadiah tumbler dan lain-lainnya ya. Dan juga mungkin ada hadiah-hadiah hiburannya seperti pulsa dan lain-lain. Jadi nanti akan kami informasikan di akhir siapa saja yang menjadi the best partisipan ya, peserta terbaik dari agenda kita. Nanti akan terpilih 3 orang. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa bersemangat ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Kemudian selain tugas mengerjakan soal, ada juga tugas yang kedua yaitu tugas membuat konten di Instagram masing-masing. Isi kontennya terserah tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian nanti jangan lupa dicantumkan hashtag Inspira Muda dan MIC ya. Nanti untuk teknis hashtagnya akan kita bagikan di grup gitu ya. Jadi tugasnya ada 2 yaitu mengerjakan soal. Kemudian yang kedua adalah membuat konten. Dua tugas ini adalah tugas penilaian untuk syarat kelulusan wisuda ya. Baik, itu saja mungkin tidak terlalu sulit mudah-mudahan. Saya kembalikan ke moderator, ke Mbak Tika, silakan. Oke, terima kasih infonya Kak Jun ya. Jadi minggu depan adalah waktu yang ditunggu-tunggu ya, wisuda. Jadi mendahului wisuda sekolah, ini kita ada wisuda MIC dulu. Yang ingin melengkapi atau meningkatkan nilainya silahkan dijawab kuis-kuisnya ya. Kuisnya gampang aja kok, nggak susah-susah. Jawabannya ada di rekaman Zoom atau ada di modul yang sudah diberikan. Yang penting, apalagi dikasih waktunya sampai minggu depan ya, aduh itu panjang banget, jadi sayang kalau nggak diisi. Jangan lupa pasti ada hadiah menarik yang akan menanti kalian semua. Oke ya, sebelum kita tutup mungkin ke Kak Tami kalau misalnya bisa nggak nih kalau mungkin sekarang belum kepikiran pertanyaan tapi nanti tiba-tiba setelah merenung malam ini gitu ya sebelum tidur baca doa terus merenung aku mau jadi apa gitu terus tiba-tiba pengen ditanyain bisa nggak Kak Tami harus menghubungi ke mana? Di mute. Oke, bisa banget teman-teman kalau mau bertanya mungkin konsultasi pribadi, mungkin gak enak di public room kayak gini, boleh langsung ke WA ya, WA 0813, boleh dicatat ya, atau saya catat di chat aja ya. Nah, saya catat di chat 0813 2622 1570. Ada IG atau mungkin Kak yang bisa di ini?
Ada. Nih langsung saya kasih di chat ya. Oke. Instagram. Iya, oke. Ih, seneng banget Oke. loh dulu waktu saya zaman SMA tuh kayaknya belum ada yang kayak gini ya gitu. Jadi benar-benar Iya, bahkan untuk benar masuk sama. kuliah itu hanya mengandalkan tes-tes minat dan bakat yang berupa pertanyaan yang panjang, tapi itu pun kita nggak dapat kejelasan gitu. Ini terus jadi apa gitu? Karena passion itu kan dulu jadi mikirnya passion itu nggak begitu penting gitu. Ternyata begitu pas masuk kuliah terus biasanya sih mentok ke situ, nanti setelah selesai kuliah mau jadi apa, iya ya. Nah, di situ baru akhirnya kita menyadari bahwa, oh iya ya kita tuh ternyata belum kenal diri kita nggak tahu jangan-jangan seumur hidup kita hidup di dunia ini kita nggak tahu kita tuh sebenarnya fitrahnya kemana gitu. Ya, Iya, kayak gitu. sama tuh. Bener sama. Saya juga dulu gitu. Jadi taunya waktu SMA tuh ada tuh 2 tipe manusia aja tuh. Malah lebih ekstrim tuh saya taunya. Cuman 2 tipe manusia, cuman manusia eksak sama non eksak. Itu kan lebih parah lagi ya. Karena di zaman itu ya, zaman tahun 2001, 98 tuh saya. Jadi minim banget informasi, belum ada medsos kayak sekarang. Jadi bingung mau ngambil jurusan apa dan alhamdulillah semakin ke sini saya fokus concern-nya di minat bakat. Jadi teman-teman kalau mau nanya silakan aja ya Japri gitu ya. Biar lebih puas nanyanya. Mudah-mudahan bisa Oke, terbantu lah. amin. Terima kasih Kak Tami ya untuk Sama-sama. sharing ilmunya malam ini ya. Semoga kita semua masing-masing bisa menemukan passion kita, minat dan bakat kita, karena dengan kita melakukan sesuatu sesuai dengan minat, otomatis kita akan menjadi lebih ringan menjalankannya, lebih ikhlas, dan insya Allah kita akan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dengan minat yang kita punya masing-masing. Karena kita semua bisa Amin ya cemerlang rabbal dengan alamin. potensi kita masing-masing.